Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun al-kiram, ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم أما بعد. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, izinkanlah pada kesempatan Jumat kali ini kami menyampaikan khutbah dengan tema akhlak dan cinta, bukti kesempurnaan dakwah Nabi. Hadirin yang berbahagia yang dirahmati Allah, marilah kita awali pertemuan kali ini dengan membaca satu buah hadis. Baka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman faqalu ma yubkika ya Rasulullah. Qala ishtaqtu li ahbabi. Qalu awalasna ahbabaka ya Rasulullah. Qala la antum ashabi amma ahbabi faqaumun ya'tuna min ba'di yu'minuna bi walam yarawni. Suatu ketika Nabi menangis, kemudian sahabat bertanya, "Apa yang membuatmu menangis ya Rasulullah?" Nabi menjawab, "Aku rindu kepada kekasihku." Sahabat balik bertanya, "Bukankah kami ini adalah kekasihmu ya Rasulullah?" Nabi menjawab, "Bukan, kalian bukanlah kekasihku, melainkan sahabatku. Kekasihku adalah suatu kaum yang datang setelahku. Mereka tidak pernah melihatku, tetapi mereka beriman kepadaku." Lewat hadis ini harusnya kita menangis dan berterima kasih kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadikan kita sebagai kekasih sekaligus umatnya. Betapa tidak terima kasih kita yang lebih banyak maksiatnya ketimbang ibadahnya masih dianggap sebagai kekasihnya. Ada beberapa analisa yang dapat kita jadikan renungan kaitannya dengan hadis di atas. Di antara renungan itu ialah yang pertama, bahwa Rasulullah ternyata benar-benar memperhatikan umatnya, terutama kekasihnya. Dan ternyata kekasih yang dianggap oleh beliau adalah umat-umat yang datang setelah beliau, bukan orang yang hidup bersamanya. Kaum yang tidak pernah melihat wajah fisik, bau harum keringat, tinggi budi luhurnya, akan tetapi mampu beriman kepadanya. Tentunya bukan persoalan mudah beriman dan meyakini Rasulullah tanpa melihatnya. Bukankah orang-orang yang melihat dan menyaksikan kehadirannya justru mereka menolaknya, akan membunuhnya, dan menghalang-halangi dakwah dan ajakannya? Contoh yang akrab di telinga mereka itu adalah Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, dan komplotannya. Kondisi yang seperti itu diabadikan dan dipertanyakan oleh Al-Quran.
Wa kaifa takfuruna wa antum tutsla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Yang artinya bagaimana kamu sampai menjadi kafir padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu dan Rasulnya Nabi Muhammad pun berada di tengah-tengah kamu. Siapa yang berpegang teguh pada agama Allah, sungguh dia telah diberi petunjuk ke jalan yang lurus. Quran Surat Ali Imran ayat 101. Oleh karenanya nikmat besar mampu beriman dan menjadi umat Nabi Muhammad haruslah kita syukuri dan jangan sampai lepas hingga akhir hayat nanti. Yang kedua, layaknya kekasih yang sedang menjalin harmoni, keduanya haruslah ada timbal balik. Jangan sampai bertepuk sebelah tangan. Jika Rasul kekasih Allah sudah sangat mencintai kita, maka sudah seharusnya kita juga membalas cinta itu dengan tindakan nyata. Tindakan-tindakan yang selayaknya kita lakukan adalah membaca sholawat kepadanya, menjalankan sunnahnya sebagai panduan hidup. Sebab perintah membaca sholawat itu sangat jelas tersurat di dalam Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Kalau Allah dan malaikat saja mau bersolawat kepada Nabi, mengapa kita sebagai umatnya tidak? Ayat itu juga sebagai dasar bahwa sholawatan yang dilakukan oleh kaum muslimin dalam bulan Rabiul Awal menjadi salah satu bukti kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, yang ketiga, makna tersirat dari hadis di atas juga mengajak seluruh umatnya agar dalam berdakwah memperbaiki akhlak manusia sebagaimana menjadi tugas utama Nabi, dilakukan dengan cinta dan kasih sayang. Pemberitaan media massa yang lagi viral hari ini, di mana seorang suami mencekik leher istrinya, membantingnya sampai lehernya bergeser dan bisa berimbas rusaknya pita suara, menjadi bukti rusaknya akhlak suami dalam membina rumah tangga. Padahal sebelum adanya undang-undang kekerasan di dalam rumah tangga, Nabi telah mencontohkan bagaimana kemesraan dan keharmonisan antar pasangan itu harus dibangun. Salah satu contoh yang viral di telinga kaum muslimin adalah ketika Nabi memanggil Aisyah radhiyallahu anha dengan panggilan ya Humaira, wahai istriku yang kemerah-merahan pipinya. Pertanyaannya adalah, jika cara memanggilnya saja sudah sedemikian mesra, bagaimana mulianya Rasulullah memperlakukan keluarganya? Dari situlah kemudian Nabi bersabda, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, yang keempat, layak kemudian kalau Allah berfirman di dalam surat Ali Imran yang saya baca sebagai muqaddimah, katakanlah Nabi Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu artinya jika kita patuh kepada Allah, maka kita juga harus patuh kepada Rasulullah. Sebab apa yang diperintahkan oleh Allah adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Jika kita mengikuti dan cinta apa yang dilakukan Rasulullah, maka jaminannya Allah akan mencintai kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Bila ayat ini kita kaitkan dengan hadis di atas, maka ayat ini memerintahkan umat Nabi Muhammad
agar membalas cinta kasihnya dengan melakukan perintah dan sunnah-sunnahnya. Termasuk stressing kita dalam khutbah kali ini adalah cinta dan perlakukan pasanganmu atau istrimu dengan ma'ruf.